Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang dalam acara Masterclass Siberkreasi Rahasia Keluarga Komunikatif bersama Najla Bishir. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah secara virtual di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir dalam episode ini teman-teman semua. Dan kalau boleh aku berikan cerita sedikit, acara yang luar biasa ini diselenggarakan berkat dukungan Kominfo Siberkreasi, dan tentunya ini luar biasa karena memang kita hadir dalam beberapa episode dan kali ini Najla Bishir menjadi guest speaker kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Danar Gumilang. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semua secara virtual, terutama para peserta kelas public speaking Siberkreasi batch kedua yang kalau boleh diceritain nih teman-teman, lebih dari 4.000 peserta hadir dalam kelas ini. Latar belakangnya beragam. Banyak diantaranya juga para moms yang hadir dalam kelas ini. Saya tuh kagum sekali loh dengan sosok ibu, karena kalau boleh sedikit bercerita, zaman kecil rasanya setiap mau mencari sesuatu, belnya adalah satu kata. Mah, ibu, ini di mana? Mama, aku mau nyari ini, ditaruh di mana? Rasanya semua keperluan domestik tuh harus diketahui oleh seorang ibu. Sampai akhirnya ketika beranjak dewasa, saya menyadari bahwa tugas ibu tuh luar biasa sekali ya. Berkomunikasi tidak hanya dengan anak-anak, berkomunikasi dengan pasangan, berkomunikasi dengan mungkin asisten rumah tangga di rumah, dan juga berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan guest speaker kita, seorang supermom, seorang mompreneur yang nanti akan menyapa kita semua, Najla Bishir. Dan juga teman-teman semua, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa lebih dari 4.000 peserta hadir di kelas public speaking Siberkreasi batch kedua, dan terpilihlah 2 peserta yang nanti akan berbincang-bincang hangat, menggali banyak sekali informasi, dan tentunya bisa belajar lebih dalam bersama dengan Najla Bishir atau yang sering kita sapa dengan Kak Ala. Tapi nanti sebelum kita menyambut mereka bertiga, izinkan saya untuk menyambut dengan hormat seorang wanita, seorang supermom juga yang selama 4 kelas sebelumnya hadir menjadi fasilitator di kelas public speaking Siberkreasi batch kedua. With no further ado, please give big round of applause to our beloved facilitator, Nadia Mulia. Wow, hai Danar, luar biasa loh sambutannya, buat aku jadi jadi terharu. Mbak Nat, ini adalah sapaan hangat aku kepada Nadia Mulia. Apa kabar Mbak Nat? Alhamdulillah, kabar baik. Danar, gimana kabarnya, sehat? Aku pun baik, thank you for asking Mbak Nat. Mbak Nat, ini kan sudah hadir teman-teman secara virtual menyaksikan tayangan ini. Dan tadi pun juga kita sudah bercerita tentang keseruan di mana hadir lebih dari 4.000 peserta. Tapi pertanyaannya, apakah memang seorang ibu tuh perlu mendalami yang namanya komunikasi dengan baik, Mbak Nat? Oh, pastinya perlu. Kalau komunikasi itu kan adalah suatu hal yang dilakukan secara alamiah oleh manusia, basically dari pertama kali mereka lahir sampai dengan akhir hayatnya. Tapi kan komunikasi seperti apa kan, Danar? Karena yang kita inginkan tuh komunikasinya tuh efektif, minimize miscommunication sedapat mungkin. Dan kalau berbicara mengenai seorang ibu, kalau aku sih, menurut aku, of course because I'm a mom, ibu tuh adalah sentralnya komunikasi dalam keluarga. Karena kamu sendiri cerita kan, ada barang yang hilang, Ibu. Nah, barusan ini aku juga ditelepon sama anak aku. Yang satu nanya, mau makan, Mah tolong dong nitip ini, mau makan ini nanti malam. Oke, fine. Mama lagi syuting ya, Nak, bentar lagi ya. Suami barusan WhatsApp, kok aku tadi masukin password Zoom Delmar nggak bisa-bisa? Ya, Mama lagi ya kan. Tapi intinya komunikasi dalam keluarga itu biasanya kan akan selalu mencari sang ibu. Nah, kalau seorang ibu itu bisa semakin menguasai berbagai teknik komunikasi yang ada, jadi menurut aku akan mempermudah yang menjadi tugas parenting. Dan juga contoh nih ya, Danar ya. Aku punya anak 4, usianya tuh rentang usianya beda-beda sekali. Ada yang masih 2 tahun, ada yang udah
15 tahun, itu kan pasti gaya berkomunikasinya, penyampaiannya harus berbeda. Bahkan juga para ibu, selain dengan anak-anaknya, dengan pasangannya juga. Ada cara-caranya loh, kalau kita mau meminta sesuatu, mempersuasi sesuatu dengan suami, belum lagi komunikasi dengan keluarga besar lainnya, belum lagi kalau seorang ibu itu juga dia berkarir, dia memiliki pekerjaan. Jadi kompleks banyak sekali, dan nyatanya adalah kita pasti menggunakan bahasa, kita akan menggunakan paralanguage atau vokal yang berbeda yang disesuaikan dengan lawan bicara kita. Dan bagi wanita katanya itu adalah suatu hal yang built-in secara alamiah karena range vokal wanita itu lebih luas dibandingkan range vokal laki-laki. Pantesan ya, aku tuh kalau misalnya boleh bercerita teman-teman ya, ketika mau dalam suatu acara atau mungkin ingin melakukan sesuatu, ketika lagi agak lumayan deg-degan atau mungkin lagi butuh penenang, nelpon ibu tuh menjadi sebuah sumber ketenangan loh buat aku. Dengar suaranya, iya nak, gimana nak, itu tuh jadi ini berarti memang sebenarnya akan menghadirkan dampak yang positif ya untuk keluarga itu sendiri ya Mbak Nat ya? Betul, karena balik lagi kepada perempuan tuh berbeda dengan pria. Perempuan bentuk otaknya tuh terkompartementalisasi. Jadi dia bisa kalau sedang melakukan suatu hal tiba-tiba anaknya nelpon, "Ma, aku lagi sedih, aku mau curhat." Dia bisa langsung switch untuk membantu anaknya tenang. Tiba-tiba suaminya telepon, "Aku lagi marah-marah di kantor." Dia switch lagi dan semuanya bisa berjalan secara harmonis. Jadi pada dasarnya bakat alamiah tersebut ada dalam diri wanita. Nah, kalau kita bisa menguasai ini, kita menyadari nih verbal, non-verbalnya seperti apa, itu juga akan sangat berpengaruh, Danar. Karena kadang-kadang yang namanya seorang ibu itu, family comes first, husband, children, everything comes first, dirinya sering menjadi yang prioritas terakhir. Idealnya kan semuanya bisa selaras kan. Betul. Nah, with this understanding ya, semoga bisa lebih berkualitas juga kehidupan daripada sang ibu itu sendiri. Nice, dan inilah nih Mbak Nat, satu momen yang spesial di kesempatan kita kali ini, di episode kita kali ini, kita akan mendatangkan seorang super mom juga, seorang mompreneur, yang tadi kan kalau katanya Mbak Nat, harus bisa selaras, harus bisa pas gitu ya, pos-posnya tuh waktunya bisa dibagi. Ini jadi penasaran, pingin ngobrol langsung bersama dengan beliau. But before we present our beloved guest speaker, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini teman-teman. Julukan Supermom tentu saja bisa kita berikan untuk sosok ibu yang satu ini. Selain ibu rumah tangga, ia juga seorang pengusaha kuliner sukses. Terlihat dari unggahannya melalui sosial media, Najla Bishir memperlihatkan banyak momen bersama anak-anak dan keluarganya. Tapi juga membagi waktu untuk tetap bisa menjalani bisnis. Ibu dari 3 orang anak ini mulai dikenal oleh masyarakat sejak ia mempelopori dessert box di Indonesia. Kini, ratusan ribu pengguna sosial media selalu menantikan kontennya. Apalagi tips yang berguna untuk urusan rumah tangga dan keseruan bersama putri-putrinya. Yuk, bersama-sama kita cari tahu tips dan trik sukses Najla Bishir dalam menjalani semua peran di kesehariannya. Dan teman-teman semua sudah hadir bersama dengan kita, Najla Bishir. Yeay! Kak Ala, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Danar, apa kabar? Baik Mbak Nat, juga, apa kabar? Kak Ala. Aduh, Kak Ala, aku kenapa kalau ngelihat tampilan kamu tuh langsung tahu nggak, kecium aroma-aroma dessert. Ya nggak sih, kayak apalagi backgroundnya seperti itu, kayak kecium wangi vanilla, essence, dan seterusnya. Aduh. Ini rasanya tuh pingin Studioku something. yuk. Oh, mampir-mampir ke studio boleh. Mudah-mudahan nanti bisa ada waktu kita mampir-mampir ke studionya Kak Ala ya. Kak Ala. Kak Ala, nanti ya kalau diet saya berhasil, saya mau. Soalnya pasti kalau ke tempat kamu itu pasti naik minimal sekilo 2 kilo nih kayaknya nih. Tapi memang sebenarnya ya kalau bercerita tentang bisnisnya Kak Ala, ini banyak sekali hal-hal yang pingin dicoba. Ada kreasi baru dan lain-lainnya. Kak Ala, ini sebelum kita lanjut nih, kita pingin nanya dulu, gimana kabar keluarga di rumah? Rachel, Sarah, Asya, gimana kabar mereka, sehat? Alhamdulillah, mereka semua sehat, baik, tumbuh alhamdulillah, lancar, walaupun masih sekolah online, belum offline ya.
sekolah offline, online setiap hari. Oh, masih sekolah offline, online setiap harinya. Ini jadi penasaran sebenarnya Kak Ala, kalau bercerita tentang sekolah online gitu ya. Ini sebenarnya ada satu artikel mengenai sekolah online. Jadi Mbak Nat, ada artikel yang bilang gini, ada curahan hati seorang ibu yang viral di sosial media, menyerah dengan kondisi belajar online di tengah pandemi. Katanya bukan jadi aktivitas belajar mengajar, malah hajar menghajar. Ini gimana nih Kak Ala menanggapi ini Kak Ala? Oke, jujur challenging banget sih Danar, jujur aku juga beradaptasi lumayan cukup lama gitu ya. Karena aktivitas aku di pagi hari lumayan hektik karena aku harus open central kitchen kan. Aku harus cek semua kerjaan di pagi hari, itu bener-bener lumayan heboh gitu. Dan kalau pagi tuh anak-anak juga kan pasti ada aja kendalanya gitu, dan kita sebagai ibu benar-benar harus ngikutin pelan-pelan. Misalnya Asya yang memang, aduh mami aku masih ngantuk, terus Sarah, aku nggak mau sekolah online hari ini, kakaknya, mami temenin aku susah, aku mau presentasi gitu, kayak bisakah aku membelah diri, katanya gitu, kayak oh my god, tapi ya alhamdulillah semua kita jalanin. Kita atur kayak yang bantu-bantu di rumah, Mbak, satu handle ini, saya handle kerjaan saya, paling beda-beda ruangan gitu. Di saat anak udah, mami, ya aku lompat langsung kayak, apa-apa, mau apa dek, mau apa kak, kayak gitu ya, biasa seperti itu sih Danar. Oke, berarti memang sebenarnya inline dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nat tadi gitu ya, bisa switching gitu, bisa berubah, misalnya memang dibutuhkan untuk comforting kids, bisa langsung menghadirkan sebuah nada yang comforting untuk anak-anak. Kalau misalnya lagi dibutuhkan untuk apa, bisa berubah. Ini tapi kalau misalnya untuk urusan hadiah dari pasangan, itu berubah juga nggak sih suaranya Kak Ala? Misalnya nih, aku pernah dapat cerita kalau sebelum bisnis Bittersweet by Najla, ada satu mixer yang memang menjadi permintaan Kak Ala untuk dihadiahkan. Apakah salah satu mixer dari backgroundnya Kak Ala itu adalah hadiah dari pasangan? Bukan yang ini, bukan yang ini. Dia udah agak butut sih, tapi yang tapi memang sebenarnya kalau cara berkomunikasi Kak Ala dengan pasangan tuh kayak gimana Kak? Ya biasa sih, aku waktu itu kayak ya bujuk rayu sedikit, beliin dong hadiahnya ini. Saat itu memang terasa agak mahal gitu ya, karena itu memang harganya lumayan pricey dan memang bukan mixer yang biasa ada di rumah gitu. Beli ini gini-gini karena aku kasih tahu, terus ya biasalah sama suami istri kayak aku ladenin dulu suami aku, misalnya mau apa yang itu dan lain-lain. Mengambil hatinya terlebih dahulu gitu ya. Oke, Mbak Nadia, ini gimana nih kalau misalnya Mbak Nadia melihat seperti ini nih Mbak? Memang sebenarnya harus seperti itukah, bisa switching secara cepat atau gimana Mbak Nat? Iya dong, itu kan semuanya ada strategi kan, terutama kalau kita meminta sesuatu kepada pasangan nih, apapun itu ya kondisinya ya. Yang namanya seorang ibu itu dia pasti pertama dia akan menganalisa keadaannya, medannya seperti apa dulu. Duh suami aku moodnya lagi enak gak ya? Terus kalau kita minta sesuatu kan nggak mungkin tiba-tiba, yang beliin ini dong. Kita harus membangun suasana, kita harus membuild emotion daripada si audience itu. Ini ada banyak banget loh teorinya loh Danar, salah satunya tuh kalau di NLP, Neuro Linguistic Programming, ada yang namanya state. Orang tuh berada dalam kondisi tertentu. Begitu kondisinya udah enak, kita masuk ke situ, kita menggunakan kata-kata yang tepat, niscaya semua permintaan yang kita minta ya, selama itu intensinya benar, itu pasti dikabulkan. Itu ada loh tips and triknya. Ini aku jadi penasaran sama Kak Ala nih, kalau misalnya bercerita tentang keinginan yang ingin disampaikan dengan pasangan atau misalnya keluarga, makanan menjadi salah satu kunci nggak sih, menjadi salah satu senjata untuk bisa menggait hatinya mereka, Kak Ala? Kalau di keluarga aku iya, karena keluarga aku semuanya doyan makan, Danar. Jadi kayak memang kalau misalnya di hari-hari tertentu atau apa, atau mungkin aku lagi ada pengen apa gitu ke suami aku, ya pastinya aku pasti bujuk rayunya lewat makanan. Lewat makanan, iya. Ayang mau buka puasa pakai apa? Nanti aku ala bikinin, misalnya aku gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya bujuk rayunya lewat makanan ya. Tapi nih, Kak Ala, ini aku pingin, Mbak Nat, aku pun juga pingin menghadirkan satu artikel yang menarik nih tentang makanan. Jadi ada ibu hebat
ini bisa hemat masak makanan hanya dengan Rp10.000 untuk sekali masak. Ini pun juga bisa menjadi satu trik ya untuk mom di rumah, di mana harus milih-milih nih kira-kira gimana caranya untuk berhemat. Kadang yang aku tahu nih dari teman-temanku yang sudah menikah, dia bercerita uang belanja dari pasangan harus ditentukan agar bisa ada di sisi untuk ditabung. Kalau misalnya Kak Ala sendiri tuh gimana? Kayak gitu juga nggak sih pada masanya sebelum menjadi seorang mompreneur, Kak? Betul banget. Jadi sebelum adanya Bittersweet by Najla, itu aku yang mengelola keuangan di rumah tangga aku. Yes. Karena aku ngerasa aku lebih bisa untuk mengelola keuangan daripada suami aku, nggak tahu kenapa. Jadi kayak suami aku terasa lebih boros gitu, kayak aku yang ngejaga uangnya gitu loh, yang kayaknya bulan ini kita udah keluar banyak banget loh di sini, jadi ini aku simpen ya, aku save dan lain-lain. Gitu. Kalau Mbak Nat gimana? Begitu nggak sih? Tos dulu. Entah kenapa perempuan itu ya, memang walaupun emosionalnya jalan banget, tapi manakala kita udah nge-switch menjadi seorang menteri keuangan, itu rasio kita tuh jalan banget. Dan kita selalu bisa, apalagi kalau perempuan itu memiliki suatu target yang sangat penting bagi kita, uang sekolah anak-anak, mau pergi liburan, rumah impian, mau ganti mobil. Ini kan adalah target-target, once we set our mind to it, biasanya sulit untuk digoyahkan. Dan hebatnya lagi-lagi perempuan seperti itu ya, memainkan multi peran ya, guru iya, juru masak juga iya, akuntan sama menteri keuangan di rumah juga iya. Makanya kalau suami itu adalah kepala keluarga, perempuan itu adalah lehernya. Jadi ngarahin mau kemana nih kita jalannya rumah tangga ini. Kadang kan memang sebenarnya namanya rumah tangga yang dikayu itu nggak cuma dari satu sisi, harus dari dua sisi. Dan memang peran seorang mom tuh luar biasa sekali untuk bisa menjalankan bahtera itu juga. Tapi nih Kak Ala dan juga Mbak Nat, obrolan kita makin panjang, jadinya kayak cuma kita berdua nih yang ngobrol kali ini nih. Ini jadinya nanti teman-teman kita yang kali ini ingin bertanya lebih dalam akan mungkin bisa lebih menggali obrolan bersama dengan Kak Ala dan tentunya Mbak Nat. Tapi sebelum kita menyapa dua peserta terpilih kita yang akan ngobrol lebih dalam, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan luar biasa untuk menggali ilmu bersama dengan Kak Ala dan juga Mbak Nat, kita ingin menghadirkan satu tayangan nih untuk teman-teman semua, keseruan kelas public speaking siberkreasi batch kedua yang dihadiri oleh lebih dari 4.000 peserta. Tanpa berpanjang lebar, kita saksikan dulu ya tayangannya. Selamat datang para peserta kelas public speaking siberkreasi batch 2. Selamat pagi. Hai. Salam Literasi Digital. Dan sudah hadir bersama dengan kita teman-teman semua, Kak Leni, Rezi Yustika, dan juga Kak Melati. Hai. Apa kabar? Ini ada Kak Leni dan juga Kak Melati. Luar biasa sekali sudah hadir di tengah-tengah kita teman-teman semua. Dan kalau boleh bercerita nih, Kak Leni ini asalnya dari Bangka Belitung dan Kak Melati domisilinya di Jakarta. Luar biasa, aku happy banget deh bisa menyapa teman-teman semua kali ini. Gimana nih Kak Melati, Kak Leni? Kebayang nggak sih kalau kalian berdua menjadi salah dua peserta terpilih untuk hadir di masterclass siberkreasi ini? Mungkin dari Kak Melati terlebih dahulu. Gimana Kak Melati? Wah, jujur sih nggak kebayang banget karena tadinya tuh akan berakhir setelah Agustus berakhir gitu. Ternyata dipanggil untuk lanjutan. Jadi seneng banget. Oh, senang banget. Ini kalau boleh diceritain, banyak hal yang didapatkan nggak? Atau mungkin yang paling ngena selama kelas kemarin tuh apa sih Kak Melati? Yang paling ngena itu sebenarnya yang latihan muka ya, sebelum memulai
acara. Gitu. Jadi itu kayak membentuk kebiasaan baru sih kalau aku. Membentuk kebiasaan baru untuk pemanasan terlebih dahulu sebelum menghadirkan sebuah acara atau mungkin hadir dalam sebuah event untuk bisa pemanasan biar lebih lentur lagi gitu ya Kak Melati ya. Lentur, berasa kayak lagi aerobik gitu jadinya. Kalau Kak Leni sendiri gimana nih Kak Leni? Awalnya nggak nyangka juga bakalan terpilih karena 4.000 peserta lainnya itu benar-benar hebat dan luar biasa. Tapi ketika dihubungi, alhamdulillah ini yang terpilih, berarti ini kesempatan nih untuk belajar lebih banyak lagi. Seperti itu. Ini jadi memang akan menggali ilmu yang keren bersama dengan Kak Ala. Sebelum kita langsung masuk ke dalam acara, aku pingin nanya dulu ke yang pertama, gimana kalau kita akan berikan kesempatan ini ke Kak Melati terlebih dahulu. Kak Melati sudah siap Kak Melati? Siap. Sudah siap? Ini kira-kira kalau aku boleh nanya sebelum kita menghadirkan sesi ini, akan ada berapa pertanyaan sih? Mungkin ratusan pertanyaan akan dihadirkan atau kira-kira gimana di Kak Melati ini, Kak? Ya, enggak. Cuman ada 10 pertanyaan kok. 10 pertanyaan. Ini 10 pertanyaannya, apakah pertanyaan-pertanyaan seputar... aku jadi kepo jadinya bersama dengan Kak Melati di sini ya. Kak, langsung saja deh teman-teman semua. Kita akan berikan kesempatan kita kali ini untuk hadir, untuk mendengarkan Intimate Session di Masterclass Siberkreasi bersama dengan Kak Melati. Kak Melati, kami persilahkan. Terima kasih Danar. Hai teman-teman, perkenalkan saya Melati dan kali ini senang sekali karena bisa terpilih untuk berbincang-bincang hangat dengan gak cuma satu tapi ada 2 super mom, yaitu Kak Nadia Mulia dan Kak Najla Bishir. Halo. Hai. Aduh, gak heran ya Melati kamu yang terpilih ya, udah piawai banget loh ngebuka acara. Jangan-jangan abis ini mau casting jadi host infotainment lagi. Enggak. Tidak mau menggusur siapa-siapa. Terima kasih juga untuk Kak Ala yang sudah menyempatkan waktunya nih di antara sekian kesibukannya dan kira-kira nih Kak Ala, sebenarnya nih kalau di media sosial kan kesannya kayak cuma dapur dan bersenang-senang sama anak. Sebenarnya kesehariannya tuh ngapain sih Kak Ala? Oke. Hai Mbak Melati, sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya. By the way, aku kok jadi pengen ya ikutan masterclass ini nih, public speaking. Beneran loh. Karena ini dibutuhin banget kayaknya buat aku yang kadang-kadang juga masih suka nervous gitu loh Mbak Nat. Oke, jadi menjawab pertanyaannya Mbak Melati, sebetulnya keseharian aku ya sebetulnya seperti yang ditampilkan di sosial media gitu. Nggak lebih, nggak kurang gitu. Kehidupan aku ya sederhana itu, sebegitunya gitu. Emang aku tuh kalau pagi memang aku ngurusin anak-anak gitu. Kalau siang aku mulai ke Central Kitchen, kadang-kadang terus aku ke studio aku untuk research and development produk-produk baru untuk Bittersweet by Najla. Dan sorenya juga urus anak-anak lagi, seperti itu. Jadi secara kesimpulan itu terbagi 2 ya, yaitu keluarga sama bisnis. Betul. Nah, yang paling menantang itu yang mana, Kak Ala? Sebetulnya itu dua-duanya sangat menantang dengan tantangannya masing-masing gitu loh. Kalau di bisnis tantangannya beda lagi pastinya. Tantangan sumber daya manusia, biasanya tantangan untuk ide-ide baru yang harus keluar, tantangan sistem manajemen dan lain-lain. Kalau di anak itu beda lagi, kayak tantangan mami kapan pulang, tantangan kayak kapan kita jalan-jalan mami, tantangan anak tidak mau makan dan banyak lagi. Tapi itu aku jalani memang dengan perasaan yang happy, bahagia, walaupun pasti ada sedih-sedihnya, nggak mungkin. Ada juga kadang ngerasa kayak kok capek banget ya, overwhelmed banget ya, kok udah kayak perasaan-perasaan itu pasti ada sih menurut aku di setiap ibu sekuat apapun gitu. Iya betul. Nah tadi ngomongin SDM nih Kak Ala, itu kan ada terkaitannya dengan support system ya, walaupun entah itu di bisnisnya Kak Ala atau mungkin di rumah juga ada support system yang lain. Betul. Nah menurut Kak Ala ini gimana sih caranya mengkomunikasikan kepada para support system kita, entah itu pegawai atau ART, supaya bisa saling support gitu, nggak satu sisi. Karena katanya ini ada sebutannya
lebih mudah cari pelakor daripada nyari pegawai yang setia gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, jadi kalau cara untuk mengkomunikasikannya adalah ya komunikasi pastinya. Kita harus berkomunikasi dengan support system yang ada di rumah kita. Nah, kita jelasin dulu biasa dari sebelum masuk, mereka baru awal masuk, aku ngenalin dulu mereka, aku ngobrol dulu sama mereka gitu kayak, oh begini ya anak aku yang nomor 1 nih begini, dia sukanya begini dan sifatnya seperti ini. Anak aku yang karena anak tuh biarpun 3, satu perut, sifatnya tuh beda-beda banget. Cara nge-treatnya beda-beda banget. Cara nge-treatnya beda-beda banget gitu loh. Nah, yang nomor 2 nih seperti ini, yang nomor 3 seperti ini. Nah, nanti kita ngomong sama dia, Mbak mau menghandle yang nomor berapa? Mbak bisanya kira-kira yang handle yang bagaimana? Nanti biasa tuh aku kasih pilihan, keleluasaan untuk memilih gitu. Jadi Mbak, misalnya Bu, aku handle Sarah aja ya Bu, semuanya urusan Sarah aku yang handle, biasa seperti itu. Nah itu biasa dari pagi sampai malam mau tidur, itu biasa mereka nge-handle Sarah. Nah Sarah itu kan anak aku yang paling kecil, pasti ada cranky-cranky-nya, ada. Dan anak aku tuh linguistiknya luar biasa banget kebetulan. Mereka tuh berani untuk tampil, berani untuk ngomong, berani untuk show gitu. Dia bagaimana itu benar-benar begitu gitu loh. Kayaknya pas banget nih Mbak Nat kalau anak-anakku. Aku tuh udah gemes banget karena tadi Kak Melati istilahnya wow banget tuh ya. Tapi memang faktanya kita mencari asisten rumah tangga, kita mencari tim domestik nih yang bisa menunjang keseharian kita itu beneran kayak nyari jodoh sih. Dan kalau aku tuh memang karma baik aku ya, rezeki aku tuh adalah dalam asisten rumah tangga. Jadi sedikit cerita, asisten rumah tangga aku itu ikut dari aku SMA. Dia ngikut dari aku SMA, aku nikah, aku hamil anak pertama sampai dengan anak keempat, dia selalu bersama kami, jadi udah kayak keluarga. Dan dia pun juga nggak tinggal di rumah, dia pulang hari. Jadi memang kita dengan asisten rumah tangga, kita harus diskusi dengan mereka as peers gitu loh. Jangan selalu bentuknya one way communication, menyuruh saja. Aku tanya, kamu lebih nyaman, kan dia juga memiliki suami, kamu lebih nyaman tinggal sama saya atau saya kontrakin tempat misalnya. Karena sekalinya kita udah menemukan jodoh itu, memang harus dipupuk terus sih hubungannya. Karena faktanya adalah dengan wanita zaman sekarang ya, para moms dengan multi perannya, dengan banyak sekali kegiatan yang harus dilakoni, kita membutuhkan support system yang kalau misalnya mendadak, Bu, saya mau pulang kampung, wah itu kayaknya langsung dunia kedua ya. Betul, itu benar-benar kalau seperti itu kita masih duduk di meja, kayak kita lagi membuat sebuah strategi, oke, kamu besok antar les, aku besok nanti harus ke kantor jam segini. Jadi benar-benar kita mengatur strategi layaknya hendak berperang. Makanya kalau memiliki asisten rumah tangga, driver, pegawai, dan seterusnya, harus dijaga banget juga sih ya komunikasi dengan mereka agar ada suatu belonging, kebersamaan dengan kita, benar-benar kita anggap sebagai bagian keluarga. Betul sekali. Iya, betul sekali ya. Jadi semoga para ibu-ibu di luar sana dimudahkan untuk mendapatkan support system yang bisa diandalkan. Amin, amin, doa semua. Aku rasa itu doa semua rumah tangga ya. Wah, kalau misalnya udah deket-deket bulan Ramadan misalnya, waktunya untuk pulang kampung ya, apalagi sebelum pandemi itu pasti deg-degan. Balik nggak ya? Balik nggak ya? Jangan sampai ada WA kejutan ya. Ya. Saya nggak balik. Karena dengan adanya asisten rumah tangga itu, menurut aku membuat keluarga menjadi sakinah mawadah warahmah. Benar. Kalau nggak ada, aduh, huru hara Bun. Benar Bun. Mereka menyelamatkan rumah tangga kita ya. Betul banget. Nah, tadi Mbak Kak Ala kan udah ngomong nih ada 3 anaknya, dan kalau kata orang nih sebenarnya anak perempuan tuh lebih memahami ibunya. Benar nggak sih? Lebih gampang nggak sih komunikasi dengan 3 cewek-cewek gitu? Betul banget ya. Jadi mereka emang nggak tahu kenapa emang apapun maminya. Mami mana, selalu mereka kayak gitu ya. Tapi memang menurut aku komunikasinya beda-beda ya Mbak. Kalau yang udah SMP ini, yang kelas 3 SMP, itu lagi menurut aku kadang bilang lagi Masya Allahnya gitu. Lagi pengen tahu jati dirinya, lagi semua ditanyain, boleh nggak aku ini, boleh nggak aku itu. Dan itu aku butuh banget waktu untuk kayak mikir kayak pelan-pelan ya Kak, pertanyaan pelan-pelan, Mami jawabnya pelan-pelan. Karena
memang kalau aku salah jawab di situ itu bakal fatal karena mereka bilang oh maminya approve nih kalau aku begini. Tapi kalau misalnya aku jawab enggak, itu pun aku harus kasih alasan yang benar-benar logis biar masuk ke nalarnya mereka gitu loh. Nah kalau si anakku yang nomor 2 itu karakternya lebih lembut, lebih nerima, lebih pengalah gitu ya. Karena itu dia kadang menjadi korban bullying di sekolahnya saat masih sekolah offline. Karena badannya lumayan besar, gemuk gitu. Nah itu yang jadi concern aku juga. Kadang aku sampai pernah datang ke sekolahnya untuk bilangin ke miss-nya dan juga untuk ke kepala sekolahnya dan lain-lain. Karena anakku jadi nggak mau sekolah saat itu. Dan itu lumayan bikin aku miris lah gitu. Pasti. Padahal anakku nih Aisyah nih baik banget. Maksudnya anak yang sabar gitu loh Mbak Nat dan Mbak Melati gitu. Tapi teman-temannya tuh kayak, aduh kamu gendut jangan masuk geng aku kayak gitu. Dan aku kayak, oh my god bener-bener udah begini ya maksudnya di sekolah anak-anak zaman sekarang gitu. Kak Ala, aku mau sharing sedikit ya. Aku juga dulu waktu SD, itu aku kelas 5 SD, berat badan aku 65 kilogram. Jadi aku juga, serius. Jadi aku juga yang kena bullying dan sebagainya. Sebenarnya bukan bullying ya, kalau pada saat aku itu tuh lebih kayak bercandaan. Tapi kan bagaimanapun juga balik ke karakter anaknya. Lumayan dimasukin ke hati dan memang mempengaruhi, apalagi di saat kita lagi tumbuh kembang kan. Tapi memang aku percaya setiap anak tuh memiliki perjalanannya masing-masing dan apapun yang diberikan pada mereka bakal membentuk kepribadiannya sih, bakal membentuk karakternya sih. Itu yang aku harapkan sih, dia kuat dan dia mampu untuk menjalaninya dengan baik dan aku lagi kasih masukan terus, kasih motivasi terus biar dia mau diet sih. Pasti bisa. Amin. Semangat ya Kak Ala. Oke, terima kasih. Nah kalau Mbak Nadia nih, Mbak Nadia kan nggak cuma punya 3 anak perempuan, tapi juga yang ada yang remaja juga, tapi juga bonus nih ada anak laki-laki. Nah itu kira-kira seberapa berbedanya kah mereka? Ini yang menarik ya, bahwa memang benar yang disampaikan oleh Ala tadi, setiap anak itu pasti memiliki karakter yang berbeda. Dan mau begitu banyak teori parenting yang ada di luar sana, pada akhirnya kita sendiri yang paling tahu, karena kalau kita terlalu mendengerin, oh anak itu nggak boleh terlalu dikerasin, nggak boleh dikasih reward and punishment, harus apa adanya, nggak boleh terlalu dipuji, kita bludruk sendiri, blunder sendiri kan. Jadi mendingan memang kita perjalanan. Dan yang sangat menarik nih bagi yang menyaksikan, kalau anaknya usianya masih preteen, wah siap-siap deh. Jadi tadi kan Kak Ala cerita bahwa anak yang pertama Raquel ya, itu kelas 3 SMP ya. Nah itu memang masa-masa turbulensi di situ sungguh ya, karena kalau berbicara mengenai perkembangan anak-anak itu semua, mereka kan ada fasenya, ada fase bayi, ada fase toddler, preteen, teenager, dan itu nggak hanya berkaitan dengan kemampuan komunikasi mereka. Kadang-kadang kalau anak yang komunikasinya, artikulasinya kurang, mereka kemudian jadi frustrasi. Kok orang tua aku nggak paham misalnya? Itu biasanya terjadi pada saat balita. Terus kemudian pada saat preteen ke teenager, itu kan ada yang namanya gejolak hormonal. Ada momen-momen mereka juga sedang berusaha melihat dunia luar seperti apa. Mana yang cocok untuk mereka, mana yang tidak. Mereka minta untuk bisa diaktualisasi diri, bisa diterima oleh peers mereka. Jadi memang apalagi dengan sekarang, dengan social media semakin kompleks. Tapi yang satu pegangan aku ya, aku selalu bilang sama anak-anak aku, 2 hal sih yang berlaku di rumah tangga aku. 1, tidak boleh bohong. Kedua, keluarga tuh adalah segalanya. Dalam arti, kamu punya masalah apapun, come to the family. Kita akan mencari solusinya bersama-sama. Jadi ya, pegangan aku sekeluarga sih hanya 2 itu, dan aku yakin kalau komunikasinya berjalan dalam keluarga, masalah apapun bisa dihandle, karena parenting itu bukan hanya saja tumbuh kembang anak, tapi juga orang tuanya belajar. Kalau bisnis ya misalnya kita gagal, ya kita masih bisa bangun bisnis lain. Tapi kalau yang namanya kita membangun karakter anak itu kan nggak boleh ada ruang buat kegagalan. Kita harus make sure bahwa semua yang kita berikan itu, komunikasinya itu tepat dan efektif, biar ya anak-anak bisa tumbuh kembang menjadi pribadi yang terbaik yang bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Iya, wah, luar biasa banget nih anak-anak. Tiap anak tuh beda ya tantangannya ya Kak Ala ya. Bener-bener anak satu perut tapi bener-bener karakternya beda-beda gitu loh.
yang anak ini maunya gini, si anak B maunya begitu. Aduh, benar-benar deh. Semoga kita jadi ibu yang kuat dan hebat untuk anak kita. Amin. Aku juga setuju, sesama ibu-ibu tuh harusnya saling support ya. Makanya aku paling gemes tuh kalau ada mom shaming, terutama di media sosial. Kita as moms have to stick together. Bukan di media sosial aja, Mbak Nat. Kadang-kadang di grup sekolah ibu-ibu juga. Kalau yang ini kan sibuk, mamahnya kerja, nggak bakal lah lihat chat ini. Kayak what gitu, kayak kenapa kalau dengan ibu bekerja gitu loh. I feel you. Gitu. Iya benar. Kenapa dengan bekerja? Karena misalnya kayak Kak Ala ini kan bisnisnya dessert box ya. Konon kabarnya nih karena kesuksesannya di cinnamon roll. Nah itu sebenarnya hobi atau emang dari dulu memang mau berbisnis? Enggak. Jadi oke. Aku jawab ya Mbak Mel. Jadi awalnya tuh aku kuliahnya jurusan hukum. Tapi aku tuh nggak passionate sama sekali di situ gitu. Dan kuliahku saat itu jujur berantakan karena memang aku nggak nyaman ngejalaninnya. Nah pada saat belum lulus kuliah itu aku dilamar dan akhirnya aku kayaknya pilih nikah aja deh daripada suruh kuliah gitu. Karena aku pernah gap year waktu itu, justru aku ambilnya kecantikan. Jadi aku lebih senang sesuatu yang ada skillnya gitu loh Mbak Nat, misalnya kecantikan, baking, cooking dan lain-lain. Aku lebih suka di bidang-bidang itu gitu. Nah akhirnya setelah aku melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu abis melahirkan anak ketiga tuh aku ngerasa kayak kok kayaknya aku begini-begini aja gitu. Nggak ada pencapaian-pencapaian kayak ibu-ibu lain. Saat itu memang sosial media pasti kan, karena gini, kalau aku lihat sosial media, aku ngerasa jadi ibu yang paling useless gitu. Kayak yang paling kayak nggak berguna gitu loh, kayak wah ini di sosial media bener-bener kayaknya rapi banget ngurus anak, sukses banget kayak gitu-gitu kan dulu nih pas awal-awal aku mulai bisnis. Akhirnya aku memutuskan untuk suami aku bilang kayaknya aku udah mulai, boleh nggak sih aku buka bisnis tapi ini masih rumahan aja, aku dari rumah, aku bisa tetap handle anak-anakku dan lain-lain. Nah kebetulan aku punya skill di situ gitu loh. Aku inspired dari nenek aku sendiri. Karena nenek aku tuh di Bogor salah satu role model aku yang aku lihat setiap hari, kayak nenek aku tuh bisa ngehandle 12 anak dengan baik. Wow. Berjalan lancar dan anak-anaknya 12-12-nya tuh nurut, tunduk dan patuh sama dia. Gitu. Misalnya ada anaknya misalnya yang bertengkar atau berantem, itu langsung baikan lagi karena nurut gitu sama nenek aku ini. Nah, neneknya nggak bikin buku atau nggak bikin kursus ya? Mau dong belajar? Kebetulan kita handle 3 aja pusing. Iya, itu bener-bener role model aku banget. Dan itu nasihat-nasihat dari nenek aku tuh bener-bener aku terapkan gitu. Kayak perempuan tuh harus bisa simpen duit, simpen uang. Kita nggak tahu ke depannya hidup kita kayak gimana. Jangan terlalu bergantung sama suami gitu tuh. Dan itu bener-bener ke trigger gitu di otak aku. Dan akhirnya aku buka bisnis awalnya kecil-kecilan di rumah. Dan aku nggak nyangka responnya seperti ini gitu. Yang aku tahu hanya aku bekerja total, aku bekerja keras untuk harapan dan cita-cita yang aku pengen saat itu. Gitu. Oh, begitu ya. Nah ini Kak Ala, ketika Kak Ala nih waktu masih jadi ibu rumah tangga saja, itu kan ngerasa kok kayak kurang tidak berguna atau kayak kurang berdaya gitu. Padahal sebenarnya kalau untuk di mata anak-anak itu paling ibunya selalu ada gitu kan, 24/7 gitu. Nah setelah berkembang nih bisnisnya, anak-anak suka komplain nggak? Pasti. Maminya sibuk. Pasti banget. Dan itu adalah aku belajar setiap hari, jujur. Karena setiap pagi, setiap sebelum berangkat kerja itu pasti ada deal-dealan sama anak-anak. Istilahnya bahasa cinta aku lah ke anak-anak gitu. Mami kerja, ya aku selalu kasih pengertian pelan-pelan setiap hari gitu. Kayak, Mami kerja dulu ya sayang, ini nih buat kamu gitu. Nanti kamu gini-gini, kamu support Mami ya, kamu harus gini-gini. Iya Mi, tapi kalau aku video call angkat ya. Kadang kan aku lagi meeting atau apa, aku nggak bisa angkat kan, aku reject gitu. Dia suka kesel gitu. Aku kadang-kadang nanya gitu sama anak-anakku. Kebetulan aku tuh ibu yang lumayan galak, lumayan tegas di rumah gitu ya. Mereka tahu aku gitu. Yang aku nggak suka tuh misalnya
ya pasti anakku bohong. Itu aku juga nggak suka banget Mbak Nat. Dan aku selalu terapin kalian harus jujur sepahit apapun itu, mami nggak marah gitu. Aku selalu tanya kayak, mami kan galak ya, kenapa kok kalian sayang banget sama mami? Iya, mereka langsung untuk aku gitu kayak, iya aku sayang banget sama mami. Mungkin sampainya ke mereka itu bukan galak kali ya, sampainya ke mereka itu adalah maminya perhatian. Aku nyampainya gitu. Ada beberapa hari ini, baru banget beberapa hari kejadian banget di rumah aku. Jadi aku punya satu TV di ruang tamu gitu. Nah, satu TV di ruang tamu karena anakku tuh di rumah terus, mungkin mereka boring, pengen main. Akhirnya mereka main lari-larian lah di ruang tamu. Terus abis itu anakku yang kecil, si Sarah ini, si aktif, dia itu nggak sengaja si TV itu ketimpuk botol minyak tawon. Dan akhirnya TV-ku tuh rusak, LCD-nya atau apa. Jadi kalau dinyalain gitu. Terus aku pulang sekitar jam 8 malam, dia udah di depan pintu begini nih Mbak. Udah di depan pintu, mukanya sedih banget. Mami mau nggak ikut ke kamar sama aku? Ada yang pengen aku omongin tapi Mami jangan marah katanya. Wah, aku udah mikir nih kenapa. Pasti ada sesuatu. Aku dibawalah ke kamar dan dia bawa backingan kakak-kakaknya di belakang. Oke. Dia ngomong, akhirnya dia jujur kayak, Mami, TV yang di tengah rumah rusak sama aku. Terus dia langsung nangis, tapi aku minta maaf. Dari situ aku kayak, ya ampun, alhamdulillah anakku ternyata jujur, mau ngomong dan mau minta maaf. Dan itu udah poin plus sih buat aku. Aku langsung peluk dia, aku kasih tahu dia, aku ajak duduk gitu kayak, kenapa gara-garanya gini ya udah, next kamu jangan main di ruang tamu, kamu bisa main di halaman, kalau lari-lari itu jangan di dalam rumah dan lain-lain. Tapi dari situ aku belajar kayak yang aku terapin ke mereka berhasil ya, dia jujur gitu dan dia mau untuk minta maaf, itu sih. Dan Sarah tuh komunikasinya pinter banget ya, Kak Melati ya. Jadi dia udah sepertinya mamanya udah mau pulang, udah mempersiapkan strategi juga. Jadi memang kan anak-anak ya kan, jadi kan memang anak-anak itu kan adalah melihat orang tuanya sebagai role model. Jadi kalau mereka melihat orang tuanya itu jujur, mereka melihat orang tuanya kerja keras, jadi tanpa kita instruksiin ke mereka, itu juga pasti bakal nyantol, because leading by example adalah cara yang paling efektif untuk anak-anak. Tapi ngomong-ngomong Kak Melati ini anaknya kan ada 3, usianya berapa aja tuh? Usianya 11, 9, sama 6. Oh, lumayan deket-deket ya. Iya, jadi bertengkar bersama. Tapi memang aku juga setuju tadi Kak Ala mengatakan ya kita ibu-ibu tuh kita punya hak veto sih ya. Kita mau segalak apapun, anak-anak tuh kayaknya nggak mungkin dendam atau sakit hati because they know it's coming from love. Dan Kak Melati ini kita bahas ya di kelas personal branding ya, karena personal branding kita sebagai seorang ibu kan kita kembali ke intensi kita, niat kita, nawa itu. Niat kita kan adalah ya segala sesuatu untuk keluarga. Dan kalau bisa tersampaikan dengan baik, ya anak-anak tuh, suami, seluruh lingkungan di rumah tangga, mereka udah pasti paham tuh, udah satu vibrasi, udah satu wavelength ibaratnya. Keren banget ya ternyata teori komunikasi itu emang nyata banget ya dalam berumah tangga, kepake banget. Tapi ngomong-ngomong komunikasi nih, aku penasaran mau ngelihat Kak Melati yang dari tadi udah lancar banget nih memandu talk show kita, mau memandu sebuah challenge juga nih. Kak Ala, ada yang sudah dipersiapkan nih sebagai bagian dari intimate session kita. Iya nih Kak Ala, kan Kak Ala banyak nih urusannya, baik urusan bisnis, urusan anak. Kadang-kadang tuh urusan itu bercampur padu gitu. Chaosnya rame-rame. Nah, mau tahu secepat apakah Kak Ala dalam mengambil keputusan. Jadi ini ada gamesnya adalah this or that. Jadi nanti Kak Ala tinggal pilih dengan cepat mana yang paling sesuai dengan Kak Ala. Oke? Mulai ya. Takut. Oke, pertanyaan pertama, pilih mana, datang rapat orang tua murid yang full day seharian atau bikin pesanan kue custom yang customer-nya ribet dan dadakan? Bikin kue custom sih, karena kalau rapat bisa diwakilin suami aku.
Kalau jujur kan, Nanya ini harus support jujur. system. Jujur. Oke, yang kedua, pilih liburan romantis bareng suami atau liburan seru bareng seluruh keluarga. Liburan seru bareng seluruh keluarga pastinya. Karena kalau ditinggal, anakku bisa ngambek nanti mereka. Gak jadi romantisnya ya. Ya, nanti curi-curi waktu aja. Takutnya romantis nambah lagi yang keempat nanti. Lebih rame Nah, lagi. ngomong-ngomong ini yang keempat, pilih tambah cabang atau tambah anak? Tambah cabang, anak cukup. Selanjutnya, nilai raport anak yang jelek atau laporan keuangan bulanan bisnis yang jelek? Aduh, Ya. bingung. Bingung gak sih? Enggak dua-duanya. Yang paling mending. Ini sih, jangan sampai rapot anak jelek sih kalau bisa. Turun dikit lah, turun dikit. Turun dikit ya nggak apa-apa. Kalau turun dikit wajar lah. Oke, baik. Terus ada nih, pengen bisnisnya go internasional atau lebih prefer pendidikan anak yang go internasional? Duh, pengen dua-duanya. Jujur. Namanya manusia banyak mau ya, Bun. Atau nyambi, sembari nemenin anak. Itu dia. Semoga ya bisa dua-duanya go internasional. Amin. Nah, kalau soal ini nih tadi, pilihan anak. Kalau dia mau meniti suatu cita-cita, prefer yang dipilih sama anak, tapi Kak Ala nggak suka. Kak Ala dan suami nggak suka, atau Kak Ala dan suami yang mengarahkan gitu. Yang terbaik untuk anak-anak. Okay. Mengarahkannya dengan modus. Aku membebaskan anakku untuk pilih apa yang mereka mau selama itu baik gitu ya. Aku cuma minta sama Allah minimal ada satu aja anak aku yang mau nerusin bisnis aku. Itu sih. Jangan sampai tiga-tiganya loss benar-benar gitu. Karena ngegedein bisnis dari nol sampai segede gini tuh butuh perjuangan dan air mata gitu. Bittersweet tuh udah kayak anak keempat ya jatuhnya ya. Betul banget. Makanya aku minta setiap hari sholat sama Allah, doa kayak minimal satu aja anakku yang mau ngikutin jejak aku gitu. Dan kayaknya sih Aisyah ya, karena dia seneng banget untuk di dapur dan lain-lain gitu. Amin. Terakhir, pertanyaan terakhir. Kalau mixernya Kak Ala rusak, beli baru atau diperbaiki? Itu yang cakep-cakep di belakang. Perbaiki dong. Bun. Ibu cerdas ini. Diperbaiki. Baik, terima kasih Kak Ala atas jawabannya. Ini setelah ngobrol-ngobrol nih berdua nih, para super mom ini kita bisa lihat bahwa meski sesibuk apapun mereka di luar sana gitu, tapi kalau ngomongin keluarga tuh tetap yang paling fasih gitu. Dan kalau saya pribadi percaya kalau kita mengeluarkan usaha sebaik-baiknya untuk merawat keluarga, itu nanti akan dimudahkan saat kita melakukan usaha di luar rumah. Setuju nggak? Kok aku merinding sih? Kamu nanti beneran loh. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ala dan Mbak Nadia. Saya atas waktunya, saya senang sekali. Dan semoga teman-teman yang menonton juga mendapatkan manfaatnya. Saya kembalikan ke Kak Danar. Silakan. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya Kak Melati ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ala dan juga Banat. Keren banget. Banyak hal-hal yang digali, banyak cerita-cerita yang luar biasa. Saya jadi tahu ternyata role model seorang Ala atau Kak Ala tuh siapa? Neneknya. Punya 12 anak dan cara berkomunikasinya bisa luar biasa dan emang akhirnya dijadikan pelajaran untuk Kak Ala itu sendiri. Banat aja sampai nanya, ini bikin buku nggak sih neneknya? Ada kelasnya nggak sih untuk diajarin bersama dengan kita semuanya? Mungkin nanti akan menjadi obrolan lebih lanjut yang akan bisa kita pelajari bersama dengan peserta kita yang kedua, yaitu Kak Leni. Tanpa berpanjang lebar, teman-teman semua, kita langsung masuk yuk ke sesi kedua di Masterclass Berkreasi kita kali ini, Rahasia Keluarga Kompak bersama Najla Bisyar. Langsung saja kalau begitu, kita tampilkan. Ini dia Kak Leni. Kami persilakan Kak Leni. Hai, terima kasih Kak Danar.
Dan hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Leni Rezi yang akan take over acara Masterclass Siberkreasi kali ini. Dan sudah hadir bersama kita di sini ada Kak Ala dan juga Kak Nadia. Halo. Guru favorit aku. Kalau tadi nih berbincang-bincang bersama Kak Melati, kali ini Leni akan menggali lebih dalam tentang rahasia keluarga komunikatif. Nah, ini nih ada dua super mom yang wow banget dan kece-kece juga. Jadi pengen tahu nih dengan Kak Ala ya, bagaimana sih peran Kak Ala di keluarga? Ia juga sebagai pebisnis, ia juga jadi ibu, jadi istri juga. Gimana sih mengelola keseimbangannya nih di antara tiga itu tadi? Oke, terima kasih ya Leni pertanyaannya. Jadi aku itu ibaratkan diriku tuh sebagai lampu gitu ya di rumah. Jadi kalau nggak ada aku, biasa rumah tuh redup gitu, nggak terang gitu. Kalau ada aku di dalam rumah, suasana anak-anak, muka anak-anak, muka suami bener-bener beda, bener-bener fun, bener-bener seru gitu ya. Jadi aku sangat membagi waktu dan aku selalu berkomunikasi dengan keluarga aku. Membagi waktunya ya seperti aku bilang kayak tadi pagi-pagi biasa aku cek kerjaan aku, tapi di samping-samping ruangannya tuh anak aku lagi pada sekolah online. Jadi di saat mereka butuh bantuan aku ada dan standby di situ. Jadi mereka tetap tenang untuk belajar karena tahu mamahnya ada di sampingnya. Tapi aku pun tetap memaintain kerjaan aku dari rumah gitu. Setelah mereka beres sekolah online, nah aku biasa langsung berangkat ke studio ataupun ke central kitchen. Kebetulan aku punya studio itu di samping rumah, jadi aku sangat merasa dimudahkan banget sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Aku bisa membangun studio di samping rumah aku. Jadi di saat anakku kangen sama aku, bisa langsung ngelongok lewat pintu, oh mamahnya ada dan mereka tenang gitu loh. Oke. Gitu. Oke. Keren banget ya. Jadi langsung, oh ini mamanya ada, udah tenang kayak gitu. Tapi kalau boleh kepo nih, kalau tadi kan katanya pagi nih ngurusin anak. Kalau boleh tahu nih, punya urusan domestik rumah kayak asisten gitu ada berapa banyak sih? Dan tugas-tugas mereka tuh apa aja? Oke, jadi kalau asisten rumah tangga aku tuh ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang laki-laki itu biasa aku perkerjakan untuk kerjaan-kerjaan berat, misalnya kayak cuci mobil, terus juga untuk kayak sikat kamar mandi dan lain-lain lah pokoknya. Karena aku kebetulan kan OCD juga, jadi aku tuh maunya rumahku tuh selalu rapi, bersih. Itu tantangan banget, dimana di rumah itu banyak anak kecil, dan anak kecil itu pasti kan mainan dan apa tuh suka kadang-kadang lah suka nggak bersih ataupun sembarangan gitu ya. Nah, jadi si anak laki ini nih yang handle itu. Tapi kalau misalnya anak mbak-mbak yang perempuan ini, aku lebih ke maintenance anak-anak gitu. Dari mandinya harus bersih, makannya, sekolah online-nya, persiapan ngajinya, mereka siapin. Kalau guru-guru ngaji datang, guru les datang, dan lain-lain. Gitu sih, lebih ke seperti itu pembagiannya. Dan aku selalu bilang sama mbak-mbakku, handphone harus aktif ya mbak di saat ibu mau telepon anak-anak. Jadi ibu selalu bisa kalau ibu lagi nggak di studio. Misalnya kan aku seminggu 3 kali tuh ke central kitchen. Nah biasa aku itu kan nggak di dekat rumah, maksudnya dekat rumah tapi aku harus jalan agak jauh gitu. Nah itu mereka harus standby handphonenya gitu. Karena aku harus tetap memantau anak-anakku di rumah gitu sih. Wow, keren sekali. Nah, berbicara mengenai memantau anak-anak nih, saya juga memantau Instagram dan media sosialnya Kak Ala loh. Nah, kalau saya lihat ya di Instagramnya Kak Ala kan memang aktif berbisnis, kemudian sama anak juga. Tapi kalau misalkan nih, apakah Kak Ala memberikan kebebasan menggunakan media sosial kepada anak-anak seperti itu? Oke. Jujur aku bukan ibu yang terlalu streng banget untuk anak-anak nggak main media sosial. Tapi aku selalu membatasi anak-anakku dalam bermain media sosial gitu. Karena akunya aja tuh main gitu media sosial. Maksudnya aku juga bikin TikTok dan lain-lain untuk bisnisku dan untuk aku. Pasti kan mereka juga sebagai anak bisa ngebalikin gitu loh omongan kayak mami aja main kenapa aku nggak boleh, pasti seperti itu. Yang aku terapkan ke anak-anak aku adalah membatasi. Aku selalu bilang
kamu nggak boleh ngelihat yang nggak baik misalnya, karena kan misalnya itu kan ada historinya, nanti mami bisa lihat loh yang biasa sering kamu lihat apa. Dan itu aku selalu cek handphone anakku setiap aku pulang gitu, aku selalu lihat gitu, kamu ngelihatnya apa hari ini, kamu kalau bikin TikTok nggak boleh yang joget-joget seksi-seksi gitu ya, Mama. Aku selalu bilang kayak gitu, kan anak-anak suka pada ikutan gitu loh tren TikTok apa. Tapi jogetnya lucu-lucu aja. Aku kadang contohin yang gini-gini ya, aku gituin. Kalau yang gini-gini nggak boleh, itu orang dewasa dan kamu nggak boleh lihat yang kayak gitu-gitu. Itu jorok. Aku suka kayak gitu-gitu ini. Itu nggak baik, Dek. Ya, oh iya Mami, iya. Selalu kayak gitu sih. Jadi kalau untuk strength banget tidak boleh main media sosial, aku jujur aku nggak bisa karena akunya aja pakai gitu loh. Ya. Aku mau sedikit nambahin ya, karena ini menarik sekali, karena kalau menurut aku tantangan ibu-ibu dan orang tua zaman sekarang ya itu dengan adanya media sosial dan sebagainya. Kalau dulu mungkin orang tua kita tuh ngelarang kita nggak boleh nonton acara yang bukan usianya misalnya, nggak boleh baca buku yang buat orang dewasa, majalah buat orang dewasa. Dulu kontrolnya kan lebih mudah kan, tapi kalau sekarang yang namanya dunia itu kan ada dalam genggaman. Dan kalau kita misalnya membatasi anak-anak untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena social media itu ada manfaat, ada mudaratnya. Nanti kalau dia mudaratnya nggak dapat, manfaatnya juga nggak dapat. Jadi memang sampai dengan saat ini aku mau sharing, aku juga sama suami masih mencari cara paling enak, paling nyaman, sweet spotnya di rumah kami dalam bermedia sosial. Jujur aja, anak aku yang nomor 2, dia kan memang sangat ekspresif, suka TikTok. Suatu saat ada suatu kesalahan yang dia buat, langsung saat itu saya bilang, kamu hapus akun social media kamu, akun TikTok kamu. Ternyata kamu menunjukkan kamu not ready yet untuk punya media sosial. Jadi memang balik lagi ke pembahasan kita tadi ya Kak Ala, balik lagi ke karakter masing-masing anak. Mungkin ada satu yang udah cukup matang, filternya udah lebih jelas gitu untuk menyaringnya. Ada lagi yang kurang bisa, dan anak aku yang kedua tuh sempat ikut terpengaruh gitu loh dengan gaya bicara, dengan attitude. Dia kebetulan suka banget K-pop, drakor. Wow. Akhirnya udahlah, dia membuat kehidupannya seperti drama Korea, sampai akhirnya saya bilang sama dia, saya juga termasuk ibu yang cukup galak. Oke, kalau begitu, kalau kamu nggak bisa handle, kita stop dulu aja sampai kamu udah cukup dewasa, kamu sudah ready. Dan lagi-lagi mungkin yang saya lakukan ini menurut beberapa pakar parenting nggak boleh kayak gitu. Ya balik ke keluarganya masing-masing sih, komunikasi dan aturan yang paling cocok, ya nggak sih kalian nih? Iya, jadi ternyata ada yang bilang nih kayak bentuk komunikasi kita itu dengan anak itu membantu tumbuh kembang anak. Yes. Nah, ngomong-ngomong tentang tumbuh kembang anak nih, kalau sekarang kan medianya adalah handphone seperti itu ya. Kalau Kak Nadia sendiri, menurut Kak Nadia, mendongeng, bedtime story, itu perlu nggak sih ya? Wah, perlu banget, karena kadang-kadang anak-anak itu menggunakan media sosial karena tidak ada aktivitas lain. Kalau zaman kita dulu, itu kan banyak banget tuh kegiatan yang kita lakukan rame-rame dengan teman-teman sekompleks, misalnya main karet, galasin, pokoknya aktivitasnya kan aktivitas-aktivitas kebersamaan dan outdoor gitu, atau baca buku. Nah, kalau kita bisa provide aktivitas yang bonding time, quality time dengan anak-anak, kita provide buku, kita ajak mereka bercerita atau ngedongeng di malam hari, itu pasti anak-anak akan fokusnya tuh nggak semuanya ke media sosial, tapi oh ini ada aktivitas yang seru. Dan bagi kita ya, sebagai ibu-ibu yang selalu ingin meningkatkan kemampuan komunikasinya, mendongeng kepada anak adalah salah satu tools yang paling efektif untuk bisa memperkuat komunikasi verbal dan non-verbal kita. Contoh nih, kalau verbal itu kan adalah pemilihan kata-kata. Kalau kita lagi nggak baca bukunya, kita bikin tuh cerita, kita gunakan imajinasi kita. Kita ajak anak tuh untuk bisa membuat sebuah dongeng bersama-sama. Terus kemudian dari non-verbalnya, kan ada vokal sama ada visual. Kalau kita bercerita, bedtime story, itu pasti nada suara kita naik turun. Kalau ceritanya kita menjadi seorang raksasa yang jahat, suaranya pasti berubah. Tiba-tiba ada kelinci kecil, ya kan, jadi emang ada suatu permainan paralanguage yang seru gitu, buat kita juga bisa explore. Yang mana kalau kita ngomong biasanya dengan asisten rumah tangga, dengan meeting, nadanya itu-itu aja kan, dan kita juga ekspresinya semuanya kita mainkan juga, jadi nggak cuma anak aja yang terhibur, tapi kita orang tua tuh juga jadi semakin terasa kemampuan komunikasinya.
Betul. Iya, keren sekali ya, benar Kak. Jadi ada batasannya juga, kemudian di sini ada tadi verbalnya, kemudian nada intonasi juga jadi berbeda. Nah, kalau ke Kak Ala nih ya, ada batasan nggak sih untuk screen time untuk anaknya? Kemudian ada, sekarang kan semua aktivitas nih, mau nggak mau pakai gadget. Gimana nih caranya Kak Ala nih? Iya. Jadi aku selalu bilang ke anak-anak aku bilang kayak gini, aku kasih anak-anak aku semua satu-satu ini apa iPad buat sekolah gitu ya, satu. Aku selalu bilang, nih ya, setelah belajar, setelah sekolah online pagi kamu harus tahu, kepemilikan iPad ini 80% punya mami, kamu cuma punya hak 20%. Aku bilang jadi di saat kapanpun mami mau ambil, itu jadi punya mami. Aku bilang kayak gitu. Iya Mi, selalu aku ingetin. Jadi ini dari iPad ini hak mami masih berapa? 80% Mi. Ya udah berarti mami yang berkuasa atas iPad kamu ya. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi aku ngefullinnya itu, pokoknya di sekolah online mereka kan harus mandi, terus juga ada les kebetulan. Di jam 1-nya tuh ada les. Nah, biasa mereka tuh ngambil waktu buat main iPad tuh di tengah-tengah itu sama habis maghrib biasanya. Tapi itu juga dalam pantauan aku, kayak aku ngelihat biasanya. Lagi ngelihat apa? Kalau Aisyah tuh biasa ngelihatnya tutorial masak, YouTube, terus juga mereka dia save-savein resep-resep, biasa begitu kalau Aisyah. Kalau Sarah nih yang joget TikTok apa, makanya kadang-kadang aku suka panggil gitu kayak, Sarah cukup ya hari ini. iPad-nya balikin ke mami. Jadi kalau malam tuh aku kumpulin gitu iPad-nya semua, aku kumpulin. Aku biasa story time-nya yang kayak Mbak Nat itu, anakku kan kebetulan perempuan semua. Jadi aku kumpulin di satu kamar, aku tiduran, mereka aku suruh pijetin aku sambil mereka bercerita gitu. Yang satu pijetin kaki, yang satu pijetin tangan, yang satu pijetin kepala gitu. Ceritain dong hari ini kalian ngapain aja. Biasa aku begitu. Terus aku tanya, hal yang paling bikin kalian happy hari ini apa ya? Terus yang bikin kalian sedih apa ya? Itu biasa rutinitas aku kalau malam tuh begitu. Nanti mereka, seru banget anak-anak perempuan tuh kan ya, kayak wah. Nah dari situ baru habis itu kita pisah kamar kayak, yaudah bobo yuk masing-masing. Udah bye-bye, bobo kayak gitu sih. Wah keren. Biasa gitu. Boleh dicoba Ini nih ya kalian ini. Nah iya, boleh banget nih Kak, karena sekarang ini saya jujur aja baru 1 anak dan ini sedang untuk menanti anak kedua. Jadi ini benar-benar pelajaran buat saya untuk gini loh manajemennya. Tapi nih ngomong mengenai manajemennya, tadi kan Kala berceritanya sendiri nih, ada nggak sih peranan pasangan nih untuk membesarkan anaknya? Oh harus dong. Kalau aku sendirian aku nggak bakal mampu. Dan aku selalu bilang sama suami aku, kalau aku misalnya sama anakku yang pertama gitu ya, misalnya mudinya lagi keluar nih, misal dia pengen sesuatu terus nggak aku kasih, terus kan biasalah anak itu, mami nggak sayang aku, gini, biasa kan kayak gitu ya. Nah aku selalu kasih pengertian, dan kalaupun aku udah mentok, biasa suami aku ikut ngomong, nanti kita ngobrol bertiga gitu, kayak mami nggak dengerin aku sih, kayak gini. Jadi sebenarnya kalau aku tangkap ya, mereka tuh pengen didengerin, mereka tuh butuh social approval gitu. Gue anak gede nih, gitu. Saya udah dewasa loh, saya berhak untuk menentukan sesuatu. Dia tuh pengen digituin gitu kalau anak aku ya, kayak pengen, sedangkan umurnya tuh masih antara gitu loh, gede belum, kecil enggak gitu. Jadi masih harus diarahin, tapi dia ngerasanya kayak, saya udah besar, mama aku nggak usah terlalu ikut campur, saya bisa kok nentuin gitu. Dan itu kadang-kadang bikin pusing kepala gitu loh. Untungnya sekarang pandemi dan di rumah aja, jadi aku benar-benar bisa handle. Aku bayangin kayak, aku sebenarnya bersyukur banget ya. Aku nggak tahu kalau misalnya nggak pandemi, pasti minta pergi ke sini, minta jalan-jalan ke situ. Yang aku harus lebih ini lagi gitu, harus lebih kuat lagi ngadepinnya gitu, menghadapinya gitu. Oke, Mbak, gimana cara Mbak dan pasangannya berbagi peran nih? Gimana cara pembagiannya? Atau misalkan pagi jatahnya mama nih, kalau malam jatahnya bapak, atau kayak gimana nih berbagi mengasuh pola anaknya sendiri seperti itu, Mbak?
jujur kalau misalnya pola kayak gitu, aku tuh nggak ada ya Mbak. Maksudnya nggak ada pembagian kayak pagi, siang, sore gitu. Tapi aku tuh lebih selalu ngingetin suami aku kayak yang ini kayaknya butuh kamu deh. Kamu harus in charge deh kayak gini-gini. Kita harus maksudnya misalnya dia lagi fokus nonton bola, dia pulang kerja nonton bola seharian gitu. Aku bilang, kamu kayaknya hari ini nggak ada waktu buat anak-anak deh. Mendingan di stop dulu, di pause. Kamu ngobrol dulu sama anak-anak kamu, Gih. Aku selalu kayak gitu sih. Nanti dia baru kayak bapak-bapak, misalnya laki-laki kan kadang menurut aku ya kesadarannya nggak kayak kita ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan lebih gitu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang sih aku ingetin gitu suami aku. Kadang-kadang juga dia inget sendiri kayak sini ke ruang TV duduk sini. Kalau nggak makan bareng gitu. Kita selalu ada kayak malam-malam makan bareng gitu bareng-bareng. Walaupun kadang ada yang kayak aku depan TV boleh nggak? Nanti aku kayak jangan sini kita bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Ya, keren ya. Dan kalau boleh tahu nih, bahasa cintanya Kak Ala dengan pasangan itu apa sih? Apakah suka memberikan pujian, ataukah memberikan hadiah, atau quality time? Nah, kira-kira apa nih ya? Oke. Kadang sih quality time dibutuhin sih, even cuman makan bareng doang di restoran favorit 2 jam itu menurut aku udah nge-charge hati dan pikiran kita gitu. Yang misalnya kebetulan kan aku membesarkan Bittersweet ini sekarang berdua sama suami aku. Kerja bersama suami di dalam satu perusahaan itu bukan sesuatu hal yang mudah menurut aku. Karena kan kadang beda pendapatnya, kadang apa. Nah, bagaimana aku dan suami aku nggak membawa itu ke dalam rumah gitu. Jadi ya itu kadang-kadang aku suka pastikan beda pendapat di kantor atau gimana. Aku maunya gini deh, aku maunya gitu. Suami aku maunya gini. Nah kadang-kadang aduh kesel deh misalnya kayak gitu. Nah tapi nanti kalau udah sampai rumah deh ya masalah nggak boleh bawa ke rumah ya yang nanti iya enggak kok. Makanya namanya bittersweet ya. Jadi nggak cuma manis-manis aja, kadang-kadang ada pahitnya juga. Ya kan, hidup seperti itu. Tapi aku mau menambahkan sih, karena memang menarik ya, Kak Leni juga, bahwa kalau yang namanya suatu keluarga itu dengan jangan semuanya jadi tumpuan daripada ibunya, kan ada partnership dari pihak suami juga harus bantu juga dalam segi komunikasi. Dan yang juga sangat menarik disampaikan sama Kak Ala tadi adalah kita juga butuh waktu untuk me time, kita butuh waktu we time, karena kadang-kadang kita tuh so busy dengan membesarkan anak-anak, kita lupa bermesra-mesraan dengan suami misalnya, padahal kan kita juga membutuhkan itu. Waktu untuk me time, kumpul, misalnya kita pergi ke kafe sendiri, atau as simple as kita di kamar mandi. Kalau aku me time-nya di kamar mandi biasanya, di kamar mandi aku sambil pakai masker, nyanyi enggak, sayang sekali suara saya di kamar mandi aja juga nggak bagus gitu loh. Jadi pakai masker, perawatan, aku pasang aromaterapi candles, walaupun cuma 20 menit, setengah jam tuh kayaknya langsung jadi booster, dan penting banget sih untuk para moms juga balance tuh, jangan cuma urusan anak, urusan suami, urusan pekerjaan, tapi dirinya juga harus diberikan perhatian. Sama satu lagi sih yang aku mau tambahkan juga ya, kalau berkaitan dengan social media, kita kan tadi ngebahas anak-anak ke social media kayak gimana, tapi kan zaman sekarang, ibu-ibu kan juga bermedia sosial. Kak Ala kan juga menggunakan media sosialnya sebagai salah satu persona daripada atau etalase daripada bisnisnya. Nah, kalau menurut aku kita sekarang menjadi seorang ibu juga harus cakap literasi digital sih. Kita harus melek banget nih dengan yang namanya media sosial. Bukan hanya saja untuk anak-anak kita, agar kita tahu apa yang mereka kerjain, dunia mereka itu seperti apa, tapi juga buat kita. Nah, salah satu hal yang aku juga suka sharing sama para moms di luar sana, mendingan follow akun-akun Instagram tuh yang ngasih positive vibes deh, yang bisa ngasih ngasih tips and tricks mengenai bagaimana cara bisa membesarkan anak di era seperti ini, era disrupsi digital gitu. Jadi ya menurut aku salah satu hal yang harus kita kuasai menjadi seorang ibu komunikatif di era sekarang ya adalah bermedia sosial. Makanya ya Kak Leni di kelas public speaking siberkreasi kita khusus ya membahas mengenai media sosial ya, dan memang sangat menarik tuh ya cara untuk bisa mengulik, mencari mana nih yang paling cocok dengan personal branding kita. Betul. Tapi sadar nggak sih Mbak Nat, kita itu adalah tampilan dari media sosial yang banyak kita follow loh. Betul. Karena kita menggunakan media sosial tuh
lumayan banget waktunya. Jadi apa yang kita follow itu benar-benar harus kita pilih, jangan yang vibes. Bener banget, aku setuju banget. Nah, keren sekali ya ini bincang-bincangnya bersama dua super mom ini, bahas media sosial, bahas anak, bahas keluarga. Wow, tapi nih seberapa penting nih Kak Nat, menurut Kak Nat ya berbicara mengenai komunikasi, bagaimana menurut Kak Nadia bahasa cinta hadir dalam keluarga, dan yang paling penting itu bagian yang mana gitu? Wah, penting banget karena menurut aku esensi daripada keluarga itu adalah cinta. Dan kalau kita merasa dicintai, makanya aku selalu mengatakan kita mencintai diri kita sendiri dulu, dan anak-anak otomatis akan mencintai diri mereka dan mencintai kita juga, karena lagi-lagi kan anak-anak tuh they learn by observing, mereka mencontoh apa yang kita lakukan. Dan kalau aku sih satu tips yang mungkin aku bisa share yang aku dan keluarga aku sampai dengan orang tua aku juga selalu lakukan, setiap selesai ngomong di telepon atau bertemu, I love you. Jadi kita ngobrol banget kata I love you di rumah, dan kembali meningkatkan karakter dari keluarga ya, yaitu satu, gak boleh bohong, kedua, selalu kembali ke keluarga. Masalah apapun kamu, yuk kita obrolin sama-sama. Itu sih mungkin, tapi kalau ngomongin mengenai keluarga tuh jadi ini ya, jadi nggak bisa berhenti ya Kak Leni, apalagi Kak Leni, walaupun anaknya satu, anak didiknya kan banyak banget, jadi pasti merasakan juga tuh komunikasi yang berbeda untuk setiap anak didiknya. Betul, komunikasinya beda-beda antara di rumah, di sekolah, belum lagi sama di lingkungan sekitar. Nah, oke, ini nih satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Ala nih ya. Jika harus memilih nih Kak Ala rencana ke depannya, kira-kira apakah akan terus di kuliner atau kira-kira ada hal lain yang ingin Kak Ala kembangkan nih? Oke, jadi kalau untuk saat ini memang kita fokus di kuliner gitu ya. Kita lagi fokus ekspansi outlet yang di luar Jawa gitu. Dan insya Allah di 2022 kita mau bikin sister company-nya Bittersweet by Najla, tapi itu masih food and beverage juga. Asik. Oke, mantap. Oke, terima kasih nih buat Kak Ala untuk jawabannya. Nah, kalau tadi sama Kak Melati itu udah this or that. Ini juga punya tantangan nih buat Kak Ala. Udah siap belum Kak Ala kira-kira? Siap deh, semangat. Siap. Nah, ada truth or dare. Jadi mau pilih mana dulu nih Kak? Pertanyaan pertama mau truth atau dare? Truth aja deh. Oke. Dare aku takut. Maunya jujur ya, karena ini nih. Walaupun jawab jujur nih. Jawab jujur, topik apa yang paling suka digosipin bareng ibu-ibu teman sekolahnya anak-anak? Jujur aku nggak pernah ngegosip sama ibu-ibunya anak-anak karena aku nggak punya waktu Mbak gitu loh. Justru aku kayaknya yang jadi bahan gosip di grup. Oke, siap. Jadi berarti nggak suka gosip, jadi takutnya malah jadi bahan gosipan ya. Semoga enggak juga. Semoga enggak ya. Amin. Amin. Oke, tantangan yang kedua, pilih jujur atau dare lagi ini? Jujur deh. Jujur. Nanti mesti pilih dare loh Kak Ala, jangan terus aja. Anaknya jujur banget soalnya nih kan. Oke, siap Kak Ala ya? Jawab jujur nih. Uang bulanan rumah tangga pernah nggak diem-diem dipakai buat belanja pakaian, tas perhiasan? Dan kalau pernah, jumlahnya berapa, dibelikan apa? Ayo loh, harus jujur. Nggak pernah loh, beneran. Baik banget aku jadi istri. Wow. Enggak, aku nggak pernah. Aku selalu ngomong sih kalau itu. Aku keren sekali ya, berarti benar-benar ini kalau tadi ada kata Kak Nadia. Aku nggak so alim loh beneran. Berarti benar-benar tertata ya. Kalau ini kita ganti sedikit waktu itu pertanyaannya. Kalau membelikan sesuatu untuk diri sendiri, pilihnya apa? Dan apa hal yang paling mahal yang Kak Ala pernah beli untuk dirinya sendiri? Ayo. Apa ya? Paling. Jangan jawab mixer ya. Iya. Kalau paling mahal pastinya
investasi tanah sih. Kebetulan aku pengen pindah rumah gitu. Tadi kayak Banat ngomong, jadi ada goals-goalsnya yang harus udah aku pisahin gitu. Kalau nggak nanti duitnya habis. Jadi aku beliin tanah gitu. Tapi bagus juga ya Kak Nadia, tetap aja manage-nya ujung-ujungnya ke keuangan, bisnis lagi nanti. Iya, jadi Menteri Keuangan investor juga nih. Aku sama tuh pakar properti. Betul, aku tuh nggak terlalu heboh buat beli tas, sepatu dan lain-lain kayak ibu-ibu lain gitu ya. Aku lebih heboh sama kitchenware jujur, karena panci aja tuh ada yang harganya 50 juta, bikin pusing I nggak sih? know, gemes banget. Iya, makanya aku tuh kayak, aduh, kenapa? Tapi sayang panci 50 juta buat ngerebus mie instan aja sih. Jadi memang kalau buat Kak Ala memang cocok. Makanya pusing kan gitu, makanya aduh ya ampun. Kita harus mencari yang banyak buat yes, semangat. Semangat. Oke. Masih mau true atau dare nih Kak? Dare lagi boleh lah satu ya. Dare. Dare ya. Dare-nya ini adalah peragakan membujuk anak yang sedang ngambek karena tidak dibelikan makanan favoritnya. Nah, mungkin ini bisa nih Kak Nadianya yang pura-pura jadi anak yang tantrumnya. Aku akan membayangkan diri aku adalah Niluh, anak aku yang baik, yang kalau lagi marah lumayan ekspresif ya. Oke. Sayang mau nggak? Mau nggak? Yuk. Nggak mau. Kan Niluh, mau es krim, pokoknya mau es krim. Oke, Mami kasih es krim, tapi kamu harus makan nasi dulu. Kan Mami udah masak buat kamu. Nggak mau, kenyang, nggak mau makan nasi, maunya es krim. Kalau makannya sambil main mau nggak? Ayo di luar sama Mami, kita main sepeda, kita seru-seruan sambil mamam. Yuk. Mau main sepeda tapi makannya es krim ya tetap ya Mami. Ya udah kalau gitu Mami beliin es krim deh. Kadang-kadang kita harus mengalah ya. Daripada anak ngalah ya. Daripada anak nggak makan. Oke, sip. Dari Kak Nadianya juga ekspresif juga ini memperagakannya dan benar-benar kayaknya kehidupan ininya benar-benar nyata gitu ya Kak. Emang hari-hari sama anak-anakku kayak gini nih, urusannya es krim aja. Nah, Kak Leni, ini waktunya juga udah habis ya, karena seru banget tadi kita obrolan di awal. Tapi aku mau ngeliat, Kak Leni tadi udah memandu talk show-nya, seru banget, truth or dare-nya seru banget. Aku pengen denger sebagai seorang guru nih ya, untuk bisa merangkum hasil perbincangan kita barusan ini. Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman, peserta semuanya yang menyaksikan acara ini, ternyata dari dua super mom ini walaupun ada bisnis, ada kegiatan sehari-harinya, semuanya tetap tidak melupakan anaknya. Balik lagi, komunikasi bersama keluarga itu sangat penting. Bagaimana kita menyikapi komunikasi bersama pasangan, bersama anak, dan kembali lagi ketika ada permasalahan, back ke keluarga. Karena keluarga itu adalah harga seseorang yang keluarga itu adalah yang sangat berharga seperti itu. Oke, nah ini ternyata seru banget obrolannya tadi Kak Nadia, Kak Ala juga sudah memberikan banyak pengalaman ya, terutama buat saya sendiri di sini yang sedang menanti anak kedua, karena masing-masing di antara mereka ini ternyata masing-masing udah 3 anak dan saya baru mau belajar menjadi seorang ibu yang punya nanti 2 anak. Amin. Dan moga-moga juga moga-moga juga nih ini bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya, karena ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kemajuan kita. Sekarang kita kembalikan kepada Kak Danar. Kak Leni, terima kasih banyak. Ih, keren. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Ini keren banget ya, obrolan bersama dengan guest speaker kita, Kak Ala. Banyak insight-insight yang keren bisa dipelajari. Ilmu-ilmu yang luar biasa pun juga sudah dihadirkan oleh our beloved facilitator, Mbak Nadia Mulya. Ini kalau bercerita tadi tentang pengalamannya Kak Ala, bahwa Kak Ala memposisikan
memposisikan dirinya sebagai lampu, penerang dalam rumah tangganya. Kalau misalnya redup-redup dikit, hadir Kak Ala, jadinya terang lagi, jadinya hangat lagi. Bukan hanya sebagai penerang, tapi juga penghangat dalam keluarga. Wah, ini menjadi ilmu yang luar biasa ya. Positioning diri untuk bisa menjadi sumber yang nantinya akan bisa jadi role model bagi 3 putrinya kelak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guest speaker kita Kak Ala yang tadi udah ngobrol banyak bersama dengan Kak Melati dan juga Kak Leni bersama dengan Mbak Nadia Mulya bisa menjadi pelajaran luar biasa juga untuk teman-teman yang menyaksikan acara Masterclass Siberkreasi kita kali ini ya. Nah, untuk mau wrap up acara kita kali ini, sebelum kita pamitan, saya ingin kembali mengundang 4 supermam, tidak hanya Mbak Nat, tidak hanya Kak Ala, tapi juga Kak Leni dan juga Kak Melati sudah hadir di layar monitor. Saya merasa paling gagah di sini. Saya dikelilingi oleh wanita-wanita yang luar biasa. Saya ingin nanya dulu deh terlebih dahulu kepada 2 peserta kita. Mungkin ke Kak Melati yang tadi sudah leading pertama di sesi kita kali ini. Kak Melati, gimana Kak perasaannya? Apa aja nih ilmu yang mungkin bisa dikatakan berharga didapatkan dari obrolan tadi Kak? Kalau saya sih seni nge-switch itu ya. Dan tadi yang saya ambil tuh dari perbincangan dengan Kak Leni bahwa love-nya tuh nyampe ke anak-anak. Jadi walaupun kita sesibuk apapun gitu, bahasa cinta kita tuh tetap nyampe di anak-anak. Jadi anak-anak nggak merasa ditinggalkan, nggak merasa diabaikan. Gitu. Tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa diabaikan. Buka pintu sedikit, oh ternyata Mami ada di studio. Oh Mami ada di sebelah. Aku tuh tadi melihat atau menyaksikan perbincangannya tuh ibaratnya kayak lagi ada di dalam sebuah forum moms yang lagi ngobrol satu sama lain. Tapi nggak hanya ngobrol ngerumpi dalam tanda kutip, justru malah menghadirkan ilmu yang luar biasa bisa dicatat gitu satu sama lain. Nah kalau misalnya dari Kak Leni sendiri gimana nih Kak Leni? Jadi gimana ya, ternyata luar biasa sekali ya mempunyai anak-anak yang luar biasa tadi kalau jaraknya masing-masing berbeda. Jadi ini benar-benar pembelajaran buat saya, pembagian waktu bersama pasangan juga nantinya, pembagian bagaimana mengelola, oh nanti anak ini maunya gini, anak ini maunya gini. Oke, berarti ini kayak harus membuat sebuah timeline ini harus dicatat lagi deh gimana cara mengelolanya kayak gitu. Ini ibaratnya kalau tadi di sesi pertama Mbak Nat membahas tentang ART yang mungkin mau mudik gitu ya, langsung bikin strategi perang bersama dengan pasangan. Kita mau ngapain ini sayang gitu ya. Ini kalau dari Kak Ala sendiri, Kak, ini bercerita tentang pengalaman nih bersama dengan 2 peserta kita. Gimana nih Kak Ala perasaannya? Apakah mungkin tadi sempat di state di awal ya Mbak Nat ya, kalau Kak Ala pengen ikutan kelas juga di batch-batch selanjutnya. Gimana Kak Ala? Jadi aku nih di acara ini aku ngerasa aku punya teman baru gitu loh. Aku ngerasa aku nggak sendirian gitu loh. Seru banget. Aku bisa jadi diri aku apa adanya ngobrol sama kalian gitu. Aku ngerasa nyaman sih di acara ini. Oh, ibaratnya kayak lagi di coffee shop gitu ya. Atau mungkin kita lagi di store-nya Bittersweet by Najla, lagi ngobrol bareng sambil makan dessert gitu. Ini Mbak Nat, kalau dari Mbak Nat sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak? Banyak sih yang mau disampaikan, mau mulai dari mana nih? Tapi kalau terkait masterclass ya, aku mau menyampaikan satu hal saja. Ketika Ala tadi mengatakan bahwa dia merasa nyaman, dia merasa memiliki teman, artinya Kak Leni dan Kak Melati sudah mencapai tujuannya, goals-nya. Karena tugas sebagai seorang komunikator, apalagi saat wawancara itu, satu kan memang kita harus mengatasi rasa nervous kita sendiri ya girls, tadi kan pasti groginya tuh ada. Belum lagi kalau kita secara online pasti kita harus memikirkan kendala teknis dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bagaimana cara kita bisa membuat lawan bicara kita itu merasa nyaman, kita diskusinya juga yang mengalir. Jadi kalau yang aku mau sampaikan sih cuman itu aja sih, terlepas dari semua ilmu yang kita udah bagikan, yang aku juga dapatkan. Tadi ngomong sama Ala juga, wow banyak insight baru juga. Boleh juga nih anak-anak gue kalau habis gue pulang suruh pijitin kaki. Jadi memang yang namanya komunikasi yang efektif itu adalah kita membuka hal-hal baru, kita merasa sedemikian nyaman, kita jadi bisa
saling berbagi, dan aku ngasih 2 jempol untuk anak-anak aku, anak-anak peserta kelas public speaking si berkreasi batch 2 aku yang you nailed it, hebat. Kaleni, Kak Melati, sukses sebagai pembawa acara, canggih. Keren. Ini keren banget juga ya, kita punya kesempatan yang luar biasa di tengah kesibukan dari Kak Najla Bishyar, Kak Ala, sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sesi kali ini. Tidak hanya ngobrol bersama dengan Kak Melati, Kak Leni, tapi juga ke teman-teman yang menyaksikan secara virtual. Kak Ala, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, tidak hanya untuk Kak Melati, Kak Leni, tapi mungkin teman-teman yang menyaksikan. Silakan Kak Ala. Oke. Aku terima kasih banget aku diundang di sini. Aku happy sekali. Terus juga kalau untuk kita kan bahasannya keluarga ya hari ini. Aku cuma mengingetin untuk semua ibu-ibu ataupun bapak-bapak jangan lupa peluk anak-anaknya setiap pagi sih. Itu yang aku lakuin setiap hari, setiap pagi gitu. Karena mereka tuh butuh kekuatan dari pelukan kita gitu. Mereka 20 detik lah, 20 detik gitu. Rasanya juga hati kita jadi nyaman, jadi damai. Anak kita juga hatinya damai, jadi bisa memulai hari dengan lebih baik, jadi lebih nggak tantrum, cranky, dan lain-lain. Sebuah bentuk positif, sebuah bentuk kasih sayang dari pelukan ibu akan memberikan dampak yang luar biasa juga, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk pasangan. Sayang, rajin ya bekerjanya ya, gitu. Aku nanti, jangan lupa ya, malam-malam kita ngobrol lagi ya, sayangnya gitu ya Kak Ala ya. Ih keren, aku happy banget loh hadir di sini, bisa mendengarkan cerita dari Kak Ala, bisa ada di sesi-sesi luar biasa bersama dengan Kak Melati dan juga Kak Leni. Ini terima kasih banyak sekali lagi ya Kak Ala, Kak Melati dan juga Kak Leni untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka ya. Nah, di lain kesempatan ya. Siap. Amin. Siap kalau begitu. Mbak Nat. Amin. Ini kita mau pamitan dulu bersama dengan Kak Ala, Kak Leni, dan juga Kak Melati. Tapi Mbak Nat, jangan kemana-mana. Masih temenin aku dulu sebentar ya Mbak Nat ya. Baiklah kalau begitu, Kak Ala, Kak Leni, Kak Melati, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih banyak. Bye. Thank you. Happy banget rasanya teman-teman bisa melihat keseruan dari obrolan bersama dengan Najla Bishyar. Seorang super mom, seorang mompreneur yang bisa menghadirkan banyak sekali ilmu-ilmu di sesi Masterclass Si Berkreasi episode kali ini. Kembali akan kami mengundang fasilitator kita untuk bisa bersama dengan kita, Mbak Nadia Mulia. Mbak Nat, Hai. ini tadi kan banyak sekali ilmu-ilmu, aku yang nonton aja bisa hanya ternyata begini ya, ternyata hebatnya moms tuh seperti ini ya, ternyata role-nya tuh hadir dari situ dan memang menjadi center yang luar biasa, mulai dari harus menabung untuk diri sendiri dan juga keluarga, terus juga harus bisa menghadirkan me time, with time, dan lain-lainnya. Dari Mbak Nat sendiri nih, ketika kita menghubungkan dengan pembelajaran yang ada di kelas Public Speaking Si Berkreasi, ada yang ingin disampaikan nggak sih Mbak untuk teman-teman yang menyaksikan? Banyak banget sih ya Danar, karena yang menarik ya aku bilang tadi, yang namanya proses belajar yang sangat successful itu adalah ketika semua orang mendapatkan manfaatnya. Aku dengar dari Najla aja bisa mendapatkan insight baru, dari Kak Melati dan Kak Leni juga mendapatkan insight baru. Tapi kalau kita kembali lagi kepada komunikasi, komunikasi itu sama halnya dengan parenting. Yes. Selalu ada hal baru yang kita pelajari, dan seringkali hal-hal yang kita pelajari itu kita dapatkan dengan cara trial and error. Tapi kita kembalikan lagi ke intensi kita. Kita ingin menjadi seorang komunikator yang baik untuk apa? Untuk keluarga, agar anak-anak nantinya bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, yang cerdas, dan seterusnya. Jadi balik ya ke teori komunikasi kita, always go back to your intention. Dan lakukan segala sesuatu itu secara otentik, secara apa yang menjadi passion kita, dan lakukan secara konsisten, karena anak-anak itu selain mereka adalah mencontoh dari apa yang kita lakukan, anak-anak juga adalah creature of habit. Ada istilahnya seperti itu. Jadi mereka akan sangat mendapatkan suatu pendidikan, suatu ilmu, apapun itu manakala dilakukan secara konsisten. Dan balik lagi, yang namanya seorang ibu, dia juga harus bekerja sama dengan pasangannya, dengan support sistemnya juga. Betul. Karena
ada istilah it takes a village to raise a child kan, dan kita ingin memberikan suatu awal kehidupan yang terbaik untuk anak-anak kita, tentunya agar dia bisa lebih baik lagi dari kita. Kalau kata Kak Najla tadi adalah dia ibarat lampu, kita ibaratkan semua ibu-ibu ini adalah lampu-lampu yang bisa memberikan penerangan, kehangatan untuk keluarga, yang nantinya akan menghasilkan sinar-sinar cahaya lagi yang akan menerangi seluruh bangsa kita. Jadi memang kembalikan ke intensinya, it's a bigger intention untuk bisa menghasilkan generasi yang lebih baik lagi. Wow, it's very comforting to hear your statement, Mbak Nat. Luar biasa sekali ya. Jadi memang ini menjadi bentuk yang bisa dipelajari untuk kita semua. Tidak hanya moms, tapi juga kita bisa mengajak support system kita yang ada di rumah untuk bisa build semua itu menjadi lebih baik di kemudian hari. Mbak Nat, super sekali sesi kita kali ini, episode kita kali ini. Nggak berasa sudah ada di penghujung acara. Is there something that you wanna add, Mbak Nat, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, Mbak Nat? Sebenarnya sih yang aku note kepada diri sendiri, pengen pulang, pengen peluk anak-anak, karena memang kita harus selalu di-remind dengan hal seperti itu. Kalau di keluarga aku selalu I love you, dan jangan lupa juga sentuhannya. Semoga kalau yang menyaksikan saat ini mendapatkan efek sama seperti aku, seperti Danar, ingin telepon ibunya atau ingin telepon anak-anaknya, artinya we did it, tujuan kita sudah dapat, karena kita ingin berbagi tidak hanya saja ilmu, tapi kita ingin berbagi positive vibes seperti yang disampaikan oleh Kak Najla tadi. Nice one, Mbak Nat, thank you so much untuk waktunya, sudah berbagi juga untuk teman-teman semua di sini. Sampai bertemu di lain kesempatan ya, Mbak Nat ya, Mbak. Thank you semua yang sudah menyaksikan. Bye. Yes, bye. Nadia Mulia, our facilitator, sudah hadir di sini memberikan banyak sekali ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa kita capture semua untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan di episode kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan Masterclass Siberkreasi dengan episode lainnya, mulai dari Rahasia Bisnis Laris Manis bersama Jovi Adiguna, Rahasia Mahasiswa Juara bersama Dava Wardana, Rahasia Karir Meroket bersama Paulina Pungki, dan juga Rahasia Andal memandu acara bersama dengan Patricia Go yang bisa disaksikan di YouTube Siberkreasi. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar siberkreasi dan compassion melalui Instagram, langsung saja follow @kemenkominfo, @siberkreasi, dan juga @compassion.id. Kalau begitu, di akhir acara, saya Danar Gumilang mewakili teman-teman yang bertugas kali ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam literasi digital. Bye-bye!